Pemirsa, ekonom Indonesia Ihsanuddin Nursi dipanggil sebagai saksi oleh penyidik Polda Metro Jaya. Ihsanuddin akan dimintai keterangan dalam kasus dugaan makar. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan reporter Pramadika Samudra dan juru kamera David Sibarani langsung dari Polda Metro Jaya. Prama, apakah Ihsanuddin Nursi sudah datang memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya saat ini? Ya, baik pemirsa, hingga menjelang pukul 11.30 waktu Indonesia Barat saat ini belum juga tiba ekonom Indonesia Ihsanuddin Nursi terkait yang harusnya diperiksa pada pukul 10 tadi terkait dengan kasus dugaan makar. Ihsanuddin Nursi dia akan diperiksa untuk tersangka Rahmawati Soekarno Putri, dan surat panggilan ini telah dilayangkan kepada pengamat politik ekonomi ini beberapa hari yang lalu, dan dijadwalkan pada pukul 10 pagi ini harusnya ia telah diperiksa di ruangan Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Pemeriksaan terhadap Ihsanuddin ini berkaitan dengan pertemuan-pertemuan yang digelar para tersangka yang diduga membicarakan rencana makar. Seperti diketahui, Ihsanuddin masuk salah satu pembicara di Rumah Amanat Rakyat, di mana penyidik ingin mengetahui apa saja yang dibicarakan oleh Ihsanuddin pada saat itu. Sejauh ini, Eliza telah ada 8 tersangka dalam kasus dugaan makar, yaitu Sri Bintang Pamungkas, Eko, Aditya Warman, Kiflan Zain, Firza Hussein, Rahmawati Soekarno Putri, Ratna Sarumpait, dan juga Hati. Dalam kasus dugaan makar ini, polisi telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk diantaranya adalah Wakil Bupati Bekasi Ahmad Dhani dan juga suami calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Silviana Murni Gede Surjana. Dhani diperiksa beberapa waktu yang lalu, dan pada saat itu ia mengaku diperiksa terkait dengan rencana kegiatan yang akan dilakukan pada 2 Desember silam bertepatan dengan aksi Super Damai 212. Dalam kasus itu, Dhani masih sebagai saksi meskipun Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Muhammad Iryawan sempat mengatakan bahwa ada indikasi bahwa Dhani terlibat dalam makar. Namun tentunya dibutuhkan bukti-bukti pendukung untuk menaikkan status hukum dari Ahmad Dhani itu sendiri. Sementara itu, Gede Sarjana yang juga diperiksa untuk tersangka lainnya dalam kasus dugaan makar, yaitu salah satunya adalah Jamran. Ia mengatakan ia mengaku memang mengirimkan sejumlah uang, yaitu sebesar 10 juta rupiah kepada Jamran. Namun uang tersebut dikatakan Gede bukanlah untuk makar, melainkan untuk membantu biaya berobat istri Jamran yang kala itu sedang sakit. Hingga saat ini polisi telah meminta keterangan 30 saksi atas kasus dugaan makar. Dan dari 11 orang yang ditangkap pada 2 Desember lalu itu, 7 di antara mereka telah ditetapkan sebagai tersangka. Eliza Hasan. Selain kasus makar atau dugaan makar ini, apakah hari ini juga ada pemeriksaan untuk kasus lain yang ditangani oleh Polda Metro Jaya? Ya, terkait dengan kasus lain, beberapa waktu lalu sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, Buniani kembali hadir di Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Ia didampingi oleh kuasa di mana Buniani ini dipanggil terkait dengan kasus pengunggahan penggalan video pidato Ahok di Kepulauan Seribu, dan kembali diperiksa sebagai tersangka terkait dengan kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Buni mempertanyakan nasib berkas pemeriksaan yang telah dilimpahkan ke Kejaksaan. Sebelumnya berkas tersebut dikembalikan oleh Kejaksaan karena dianggap tidak lengkap pada 19 Desember 2016. Namun hingga saat ini pihak Kejaksaan belum menerima perbaikan dari berkas tersebut. Buni mengatakan bahwa seharusnya berkas tersebut telah dilengkapi selama dalam kurun waktu 14 hari. Namun saat ini telah lebih dari 14 hari, pihak kepolisian masih belum juga melengkapi berkas tersebut. Dan Buni juga menyatakan bahwa menurutnya ini merupakan kelalaian ataupun kesalahan prosedur yang dilakukan oleh pihak
polisian karena seharusnya tidak ada pemeriksaan lagi setelah masa 14 hari dari perbaikan berkas perkara tersebut. Dan berikut pernyataan Buniani di Polda Metro Jaya. Polisi itu tidak bisa memenuhi 14 hari untuk memperbaiki berkas. Nah, kalau tidak bisa memenuhi 14 hari, itu berarti kalau saya dipanggil sekarang itu sudah menyalahi aturan. Itu menyalahi aturan yang pertama itu KUHP pasal 138, nanti teman-teman lihat itu KUHP, itu menyalahi. Dan yang kedua itu menyalahi peraturan kejaksaan nomor 36 tahun 2011 pasal 12 ayat 5, pasal 4 dan 5. Itu yang disalahi oleh polisi kalau mau memeriksa saya hari ini. Tetapi saya tetap datang sebagai warga negara yang baik. Ya, untuk sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Polda Metro Jaya. Kita kembali ke studio Eliza Hasan. Baik, terima kasih Pramadika Samudra untuk informasinya melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya.